Mandi atau di mandian? Di mandian. Modar heula atuh. Modar heula. Kenapa Asep memilih make helm proyek? Ternyata iya kumaha. Kala, ulang bingung. Ini guys. Sini. Tata iya. Tai. Mungkin yang saya tangkap waktu itu mereka menyangka saya itu adalah teroris. Terorisnya. Kamu suka mikirin tuh perasaan ibu kamu tuh kumaha gitu. Ini ngalikeun kaos kieu Justru ibu saya teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama Nyimak Nyinyir Maksimal ala Kuburan. Jeng. Oke, kali ini kita mendatangkan seorang bintang tamu yang sangat spesial karena saya sangat suka sekali. Dia adalah seorang seorang rapis. Rapis rapper yang naik daun tahun ini ya, sebelum corona ya, sebelum pandemi naik daun ya, tentu saja dengan jutaan viewers di YouTube-nya. Tamu kita ini misterius ya, kita tampilkan Nyimak edisi Noah Ben. Terus melangkah, buka dulu topengmu. Lain, Asep Balon. Hai, kuburan. Orang ingat mang, selalu ingat lagu kuburan nu baheula. C A minor D minor D bagi. Gede bage. Pak inget tuh eta. Aduh orang kene si Asep Balon. Asep Balon. Ya. Seorang tadi ya. Kurang langsung pertanyaan pertama ya. Kamu musisi? Kamu tuh merasa Dia kelasnya. Urang mau dipanggil. Kenapa saya suka? Kenapa spesial sekali Asep Balon? Karena kita juga punya sosok di atas panggung, yaitu Kapten Asep. Dibalik. Oh gitu. Kapten Asep, kenapa kamu duduknya kebalik? Oh iya, maaf. Komedi itu iya, komedinya di situ. Komedi. Dibalik anjing, dibalik lain balik badan, bro. Dibalik aiso. Ini tahunan lu buat orang. Apa oke? Orang dinya lagi orang dinya. Asep ini pertanyaan pertamanya, Asep ini seorang musisi, seorang rapper, atau seseorang yang mempunyai bakat, lalu tiba-tiba ada media yang tiba-tiba anjir orang ternyata bisa beken itu di dia gitu. Kan seperti itu kan? Tahu ngerti kan? Paham. Kalau dibilang musisi mungkin bisa dibilang jadak, karena saya dari SMP kelas 1 juga udah ngeband mang. Cuman ngebandnya tuh ya gitu mang. Enggak apa latihan manggung teu. Latihan tiap hari manggung enggak gitu. Tapi punya mimpi gitu, hayang maju mau hayang. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya enggak. Maksudnya dulu tuh masih sempat main gitu. Nah, gitu kan maksudnya kali keren gitu. Kali keren. Iya. Laki-laki mah selain main bola kudu gitu kan ngeband. Biasanya gitu kan. Nah, seperti itu berarti. Iya, tapi dari emang dari SMP sampai keluar sekolah pun emang suka hip hop mah. Jadi ya emang ada. Hari berganti melalui ya gitu kan? Iya. Lagi kan? Hari apa tuh? Hari. Kata lagi zaman malen. Apa? Saya mah di generasi milenial kan.
Tidak mah generasi kolonial. Iya. Tapi Iwaka tahu. Tahu. Nah itu lagunya Iwaka. Iya. Denada tahu. Mana yang udah jalur atau lagu ini rindu tayar Ya benar. Tapi menurut dulu memang saya lebih suka ke kalau rapper dulu tuh Oka Antara. Oh, Kantaran mana? Awalnya mah seperti kebanyakan anak muda lain yang suka hip hop itu pasti awal-awal dengerin hip hop tuh Eminem pasti. Eminem. Oh, Ya. berarti Iya. ngedengerin zaman dulu Iya, berarti ya Eminem. Tapi setelah awalnya masih karena kakak teh suka nyogokan wae lagu Eminem gitu. Nah ini keren nih rapper bla 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 gitu. Kan nggak ngertinya saya bahasa Inggris. Saya biasanya bahasa Tagalog kan dulu. Nah, Oh, di Filipina. Pinoy. Kalau Thailand. Oke, Filipina. Nah, pas lulus SMA nih mulai rada ngerti bahasa Inggris. Pas ngedengerin lagi. Oh, lulus SMA-nya. Oh, paket saya emang saya tuh 3 tahun, emang 3 tahun saya di SMA nih. Tidak, 3 tahun. 3 tahun, ya waktu SMA. Masih ngerti? 3 tahun kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh iya. Saya mah 3 tahun 3 SMA. Oh, bina-bina ya. Iya. Kuma. 3 tahun 3 SMA. 3 tahun 3 SMA. Iya. Kelas 1 di SMA. Ya maksudnya gitu. Terus kata kepala sekolah teh, "Wah, Asep, kamu tidak ada saingan di sini. Kamu terlalu jenius. Kamu harus pindah." Oh iya. Ditendang naik ke Lampung kan nih. Kelas 2 ke Ciparai, kelas 3 di Cimahi. Padahal 5 di Majalaya. Ini di Majalaya. Tapi kan Cimahi. Iya, di Cimahi itu lulus tapi. Bawon. Itu lulus apa? Iya, akhirnya mah paket C emang Cimahi bener. Oh bener ya teh. Bener. Mantap. Tapi ada manfaatnya. Tapi kan kenal banyak orang. Nah, iya itu. Kenal banyak orang Iya, jadinya kalau gitu. iya. Oh, 3 tahun itu di SMA. Enggak pergaulan. Mantap. Bukan Jadi reuni itu bisa tamu tilu SMA. bukannya nakal, tapi kan banyak orang yang bilang kalau momen-momen SMA itu adalah yang paling indah. Nah, saya tuh mencoba menghidupi itu, mah. Iya, benar. Oh, buat bulan datanya. Si pemikirannya ngaco juga kan benar. Ikutin ya. Ikutin aja. Ikutin. Bagus buat anak muda zaman sekarang nih, bagus ini nih. Tapi jangan dicontohin gamenya. Tapi dia memikirkan Tapi kan dia terkenal sekarang ini hasilnya kan. out of the box. Ini kan hasilnya sekarang. Iya, oke. Iya. Oke. Jadi dulu ya backgroundnya makanya saya juga Ya. bilang misalkan dulu saya suka kalau saya dulu SMA ya zaman Oasis ya. Oasis gitu British. Nah orang main band memang angke sugan we orang mah boga ya siapa tahu saya punya band dan terkenal gitu. Ya. Seperti itu kan. Ya. Dengerin Eminem emang udah langsung wah orang kayaknya kalau jadi rapper enak juga nih gitu tuh atau berjalan Baru pas lulus SMA sih, mah. Pas lulus SMA, pas saya bisa ya rada ngerti bahasa Inggris ya gitu. Dengerin lagi lagu-lagu Eminem dan ternyata nih hip hop teh rame gininya gitu, maksudnya banyak tipe-tipe lagu-lagunya yang macam-macam, terus oh itu nyeritakan jadi makin jadi makin tertarik akhirnya, dan dari sana langsung ke belakang lagi hip hop teh sejarahnya aku masih gitu. Terus yang dulu tuh yang sempat rame teh apa gitu sampai nyari kan, terus nemu kayak Tupac, terus Nas dan lain-lain gitu didengerin juga sampai akhirnya baru sana sempat kepikiran jadi saya tuh tiap rek saret emang pakai headset gitunya ngadangkeun laguna Eminem, terus nggak ada berem teh ngabayangkeun mun berem anjing aing keur manggung gitu gitu. Oh, jadi emang udah niat ya. saya ada. Biasanya kalau udah gitu barulah orang bikin yuk. Nah, kalau hip hop kan sebenarnya dalam tanda petik ya gampang. Kalau misalkan musisi kan harus gitar, harus direkam. Kalau misalkan hip hop kan biasanya udah langsung komputer, langsung direkam di situ. Melakukan itu bisa atau melakukan itu misalkan bikin beat, udah gitu saya masukin. Melakukan itu. Ya awalnya memang setelah SMA itu pun kalau belum SMA mah belum benar-benar karena emang nggak ada teman. Ya malahan mah kan kubabaturan deh. Kalau saya lagi ngafalin lirik Eminem misalkan nih sok di Tajong mah si anjing gandeng anger belum bisa beli gitu. Bisa ngajeng sekolah, suruh kepala sekolah eta. Gitu anjing
mana lo balik tajong hirup cuma angger cenah gitu. Pindahlah ke kamar gitu. Jadi emang pada saat itu lingkungannya tidak oh ya bukan malah nggak bikin gitu. Iya, nggak bikin baru. Iya. Saya diberi kesempatan melihat aksi panggung beliau di jauh padahal nggak di Bandung, di Pelabuhan Ratu. Iya, itu baru saya pertama kali. Biasanya saya ngeliat cuman di YouTube, IG gitu, di IG bukan di YouTube, bukan di IG-nya misalkan si A posting acara-acara bobotoh misalkan bilang mas follow rame cuma gitu-gitu selewat. Nah suatu saat saya ngeliat di panggung di Pelabuhan Ratu, saya sih amazed kenapa si penonton pada nyanyi lagunya dia nyanyi nanti anu nepi ka Cararik aya gitu. Anjir sih bahasa Sunda cararik aya teuing kajejekan cararik ting lagi tompel. Jadi saya nyanyi bahasa Sunda dan langsung nempel yang maehan tanpa getihan itu teh langsung urang langsung Iya nya maehan tanpa getihan jadi antik oke cek urang teh pas dia ke belakang panggung ya saya kenalan baru setelah itu saya pulang saya browsing di YouTube lagu yang saya pertama kali ya si Dadas eta Dadas enggeus jadi pada geus pepe ya. ukur tatayan eta di pas di pelopor tatayan antusiasme dan pisan gitu. dan bisa Alhamdulillah. tatayan Dan dua orang yang berbeda jadi ya itu jenggu banget dua orang yang berbeda itu tuh. Oh, Mana si Tata yang si Ian. Dan pada saat itu sebenarnya waktu di Pelabuhan Ratu saya kaget karena kan Mang ini teh datang tanpa make upnya ya. Saya suka orang teh leasing Mang. Emang bagus teh penting sih. Emang bagus teh. Anjing sih nanya-nanya ngobrol ngobrol. Pas ada teman saya kata orang asa apa sih? Lihat gitu. Mana cocok tinggal IG pas dilihat gitu. Oh, ternyata basnya kuburan. Aing kaget. Nyamar tadi nanya kieu oh ternyata bager euy. Urang teu kudu ngenal pun anjing yang terkenal. Enggak urusan lain urang nanya oh ternyata respon gini ya bahkan kasih nomor telepon. Oh cek urang teh well mantap. Tatayan nah denge sia jadi ya. Jeung banget karumah jika kaca keembunan. Udah. Set. Saya mau nanya nih, ini mah masalah kostum ya, masalah kostum. Kenapa Asep memilih make helm proyek? Ya. Nah, itu yang jawab mulai jiji. Kan ini nggak pakai helm proyek. Ya nanti satu-satu bakal nanya sini. Kenapa sekarang enggak? Kenapa pakai helm proyek? Karena halus tuh cigana helm proyek teh halus tuh. Gote. Karena lamun make helm arai mah mahal. Enggak boleh. Tadinya Asli komono ori mah. Wah, tapi memang tujuan awalnya memang pengen beda aja dulu ya, gitu ya. Pengen beda dari yang lain aja dulu gitu ya. Ya bisikan di dina aya pakuan kan bisa wae kan. Menurut itu enggak juga kan. Pengen beda dulu gitu. Iya, pengen beda. Gitu. Mantap. Kenapa pakai helm proyek? Ya karena pada saat itu pengen saya mah waktu itu teh ada kan teman-teman saya si bos yang memang gawe di PLN mah. Dia gawe di Kapten mau kali itu ya. Nah pas waktu mau manggung itu tiba di mobilnya tuh ada helm itu nggak saya pernah pakai gitu. Jadi itu konsep oke mana sebenarnya Lu aya jadi aja gitu. Iya. Tapi jadi halus gitu aja. Ya, jadi khas. Kamu suka mikirin tuh perasaan ibu kamu tuh kumaha gitu. Ini ngalikeun kaos kieu Justru ibu saya teh kan begini teh biar nggak orang tahu ya. Biar nggak orang. Tapi justru ibu saya yang, itu anak saya gitu. Biar orang nggak tahu. Pasti Ya, jadi kamu yang aing masih mama. Pernah katanya mama Ayam rahasia. Iya, mama cerita lagi di tempat makan mah, lagi di tempat makan terus ada ibu-ibu terus teteh-teteh lah gitu ya ngobrolin Asep Balon terus kata si teteh yang satu nya Asep Balon mah di topeng wae jiga nama swing gitu. Mas saya kan ngamuk. Tuh budak aing mah ganteng. Jadi apa latar-latar? Jadi apa? Iya. Emang sebenarnya kalau sama mama emang dari awal udah tahu walaupun pas pertama jadi lagu saya tuh sempat kita ngobrol dulu gitu maksudnya ngobrol tuh aing mah kunaon lagu teh
Kamu syukur. Kenapa cerita? Tapi ya saya menjelaskan kalau ya ini mah cuman Gimik lah ya. Bobodoran lah gitu biar emang nggak ini gitu meskipun. Tapi ya semua dari dulu udah tahu kayak dulu sempat awal-awal manggungan gitu mang ya. Kadang semua juga suka nanya kumaha manggung teh menang duit gitu. Nggak mah acan kalau acan ya karena ya gitu karena emang saya dekat kan sama si mama ngejelasin tapi alhamdulillah sih jadi kesini awalnya mah kenapa nggak kerja aja kita tetap tapi makin kesini alhamdulillah 100% support sekarang support iya makanya jadi kayak tadi sok dibeja-beja padahal rahasia itu rahasia tapi ada sebagian cina saya katanya ini dengar nih saya ya cina ada mama yang udah si Asep kalau nih bahasa teh terlalu vulgar gitu ya kumaha cik Asep ada selalu ada yang kayak gitu mah ibu-ibu bapak-bapak gitu ya tapi anehnya tuh saya mah lebih ke emang tujuan awalnya kan pertama bukan nggak pernah kepikiran kirain teh lagu saya mau didengar sama anak kecil gitu ya emang segmentasi sebenarnya bukan ke sana sebenarnya mah buat curahan hati kan awalnya mah curahan hati dengan sejujur-jujurnya gitu dengan emosi-emosinya ngomongnya sih sebenarnya mau tenar gitu kan koleksi harddisk nah ya bener aya rasa ternyata aya rasa anjir urang teh ieu aing salah tadi karena apa kita kuburan nih pernah satu panggung sama Asep Balon saya memperhatikan sekali waktu di alun-alun Pondok ya Cikapundung sebelum nyanyi beliau ini mapatan jadi anak-anak cek aing teh si eta hakiku kitu anjing padahal aja iya sih cuma gitu kan selalu ada rasa gimana kayak rasa buat anak-anak ya jangan itu kurang teh sia khawatir itu tadi pas awal-awal tuh pas inget di Purwakarta gitu pas pertama ngeh ternyata anak-anak SD gitu mah pada nyanyi gitu akan takusia dan di sana mulai ngerasa sebenarnya tanpa ada ibu-ibu yang ngomong seperti itu pun saya sudah menyadari gitu aing ngajarin balik gitu meskipun sebenarnya pada akhirnya saya berpikiran kalau emang musisi mah ada emang menciptakan musik tugasnya gitu ketika ada orang yang kenapa nggak bikin lagu yang mendidik gitu kan mendidik nangis guru mah lamun urang kudu mun musisi konten kreator kabeh kudu ngadidik guru dawena naon kan yang bener-bener goblok urang ngadidik terus guru nge-rap gitu yang tahu tidak bahwa lama kan dulu mah suka ada bahasa buat apa sekolah menteri udah ada ya bener goblok ternyata iya kumaha ulang bingung ini guys sini tata iya kamu teh bukannya yang ini mah pocong kita deh ini mah kamu jadi pocong kenapa jadi kenalnya gini sekarang Atep Galon so rap bisa kan rap ente bisa yo bisa itu mulai mana Pak di make up kan kali itu guys itu emang kita coba make up sebelumnya ya saya pengen mengangkat ini dari awal juga kenapa saya background Asep itu backgroundnya ya itu ya kayak tadi ya kalau misalkan bikin juga ternyata enggak gitu ya maksudnya ternyata ada bakat terpendam dari yang ditambah apa yang saya dengar gitu ya. Nah, saya pengen membahas sebelumnya itu juga mengenai Majat Tribe. Majat Tribe itu adalah seperti apa ya kayak komunitas gitu atau vibe yang diciptakan oleh komunitas wadah lah kayak di Majalaya, saudara-saudara di Majalaya. Nah, Asep di Majat Tribe ini sebagai pelopor atau sebagai pelopor atau sebagai yang pelopornya yang babarengan gitu ya. Babarengan orangnya dia gitu. Atau misalkan Asep ini pas geus beken ditarik misalnya ditarik kita kolaborasi lah gitu. Atau sebagai apa nih dan
Gimana nih Sebenarnya sedikit koreksi, Mang. Sebenarnya di majalah itu wadahnya itu bukan Majatribe tapi SJ Entertainment. Iya. Jadi Majatribe itu adalah satu grup hip hop di bawah naungan si SJ Entertainment-nya, termasuk saya. Tapi jadi ada Asep Balon, saya juga pada saat itu sama si Aoi, karena emang kita sama-sama suka hip hop, pengen ngajak teman-teman yang lain buat yang suka hip hop buat ikut berkarya juga. Berarti bisa dibilang pencetus pelopor lah gitu. Ya, bareng dengan pendiri lah. Iya, saya kalau Majatribe itu saya sama si Ao yang bikin. Nah. Saya nyari orang, akhirnya ketemu 9 orang. ketemu 9 orang sama saya. 9 orang, terus ya udah kita bikin grup aja gitu. Tapi kalau wadah itu SJ Entertainment si wadahnya itu. Ya. SJ Entertainment itu Asep yang bikin atau misalkan Asep yang misalkan SJ Entertainment orang Majalaya yang udah rapper Majalaya beken orang dicokot di bawah naungan saya atau kumaha atau kerjasama kumaha atau keluarga. SJ Entertainment itu ada satu orang yang memang bukan saya, ada yang namanya SG itu sebenarnya adalah singkatan dari Surabi Gelok. Surabi Gelok. Jadi awalnya SG juga keren aja. Jadi awalnya si foundernya si SJ Entertainment ini yang bikin SJ Entertainment ini emang tukang Surabi. Kan gelo gitunya itulah tukang Surabi di Majalaya. Nah, saya tuh sering ketemu, tapi emang dia tuh songwriter juga, ada bukunya pesan di musik juga. Dia tuh kayak setiap orang yang bisa nyanyi datang ke tempatnya dia, sama dia pasti dikasih lagu mah. Tapi nggak ada yang mau dari dulu tuh. Kecuali mungkin karena ya meureun naon tukang Surabi naon gitu. Enggak ada ininya lah, enggak ada vibe kekuatan segala macam. Karena kan sebenarnya di majalah banyak yang bisa nyanyi, yang jago nyanyi gitu, vokalis. Nah, sampai akhirnya awalnya sih ketemu sama saya tuh ngobrol doang, ngobrol. Dia tuh nyuruh saya nyanyi, tapi Mang urang mau nyanyi mah males teh, urang teh bisa, urang mah tong nyanyi atau rap atau kumaha gitu. Nah, pada saat itu saya nggak ketemu dulu berapa lama, akhirnya dia nemu si Aoi. Nah, saya ngelihat si Aoi di Instagram, di DM, terus dia ngasih nomor, akhirnya nyambung lagi sama si Surabi Gelo ini. Gitu. Berkolaborasi akhirnya. Akhirnya kita bertiga ngobrol, terus kita bikin Majatribe juga. Akhirnya ini sekitar di sana mulailah kita sama-sama bikin SJ Entertainment. Majalaya ngumpul. Terus Majalaya katanya Majalaya Prime. Kan Majalaya ke Dubai. Alhamdulillah. Itu kapan? Di Dubai itu mana sosok nyaho aya di IG na Februari itu. Februari 2020-an, Februarian baru sebelum corona ya. Tadi diundang apa itu? Jadi di sana tuh ada sebenarnya kumpulan sih barudak gitu. Di sana tuh ada teman-teman yang kerja di sana, ada orang Sunda ngariung gitu. Mereka tuh pengen bikin acara. Mungkin karena karena kangen lembur merenya. Kangen lembur nggak tahu kangen gimana, akhirnya dia undang saya karena emang saya berbahasa Sunda dan alhamdulillah ternyata justru bahasa Sunda awalnya kan saya tuh sebenarnya rada ini orang nyanyi bahasa Sunda gitu, apakah bisa kan hanya cuman orang Sunda doang yang ngerti, tapi ternyata justru dari bahasa Sunda alhamdulillah saya bisa ke Dubai gitu yang nggak pernah kepikiran sebelumnya. Itu nggak pernah kepikiran kan? Pernah cenanya pernah diperiksa ke polisi Dubai. Benar. Jadi pada saat itu saya sama teman-teman datang ke Dubai Mall emang saya kan ngelihatnya wah teteh kan banyak yang pakai apa sih ini juga lu pakai ini juga pakai cadar kan makanya berarti aingnya tenang naon kan merenungkan kieu mana mah tiga garong pakailah saya teh terus di sana tuh saya nanya di sini boleh nggak sih bikin video-video gitu, katanya kalau HP mah boleh, kalau atau kamera kecil boleh, tapi kalau SLR nggak boleh. Tapi saya teh GoPro waktu itu teh jadi bisa maunya saya teh maunya ada detik kan perubahan we. Nah pas di Dubai Mall itu baru juga beberapa kata gitu, saya baju gitu jual ayah nih. Pakai dasi jika di film-film mah anu si India anu di dieu teh ceurina teh jika nuker ngadaokeun ieu make headset FBI gitu. Dia itu jo campurkeun anjing.
Langsung jawab ternyata Asep Balon. Ternyata memang itu adalah awalnya security mallnya, security Dubai mallnya. Kenapa kamu pakai mes katanya. Bisa kamu hina gitu apa gimana maksudnya? Baik bisa Ini bisa kamu hina atau gimana? Mungkin yang saya tangkap waktu itu mereka menyangka saya itu adalah teroris. Terorisnya disangka teroris atau dia Iya. Sok aya wae. Karena nasi security mall itu ya udah, kamu bikin video apa tadi? Saya liatin, enggak Pak, baru beberapa detik. Mana diliatin. Terus mana sebelumnya enggak Pak, enggak bikin video, mana diliatin. Eta pakai bahasa naon eta? Pakai bahasa Inggris. Iya, pakai bahasa Inggris. Nah, akhirnya udah kamu ikut dulu ke kantor. Diliatin lah profil bahwa Asep Balon saya ini. jelasin Bang, saya jelasin kalau saya teh musisi dari Indonesia gini. Tapi itu yang seremnya tuh ada 3 orang, pertanyaannya seru maksudnya dia datang, kamu teh siapa? Kenapa kamu seperti ini? Saya tuh musisi, bisa saya lihat kan YouTube saya, Instagram saya gini. Dengan ini tuh kayak gini emang seperti ini gitu. Saya tuh emang seperti ini cuma gitu. Udah aja dia pergi, datang lagi. Gitu lagi nanya terus 2 kali, 3 kali gitu lagi nanya. Si bohong mungkin ya? Iya, itu dibawa ke kantor. Iya. Nah, dari sana kan itu awalnya security mall. Ya. Nah, udah gitu, udah beres dari sana. Lalu datanglah ada satu lagi orang. Halo, saya from Dubai Police. Polisi. Bener mana mau usah 10.000-an. Tapi bener beda, Bang. Beda di Dubai. Eta di mana? Eta di negara mana eta? Di negara mana eta? Kade, di negara mana di urang ge gitu. Nah, eta emang pengalaman yang sangat menegangkan sih, maksudnya Nyaruas. Cuman teh orang rek di sel gitu terkumah, tapi ya pada akhirnya dia hanya memberikan peringatan dan ternyata memang itu benar. Mereka mengira saya berbahaya gitu. Kan ada CS-nya yang undang. Iya. Tapi gimana tuh? Sama, mereka juga jadi ikut jadi bagian saya gitu, jadi baru kenal lah cek sana mah enggak ngeliat. Mereka juga udah ngejelasin. Dijelasin dia kerja juga visanya mana dia kerja dari gitu-gitu pasti kan. Iya. Komisi. Aduh. Ada apa nih Bang? Tegang banget sih cerita dia. Potong ya. Nih, biar gak tegang aku bawain bakso tahu tata. Siap. Ini endolita, cuco margoco. Siap. Akan dicoba ini Kang Asep. Skip ya yangeun. Ulang wae anjing sayang ya. Bakso tahu enak banget ini, bakso tahu tata ini. Cuma ada di mana Kang Denny? Ada di Barley Art Coffee. Barley Art. Barley Art Coffee. Di Jalan Sutami nomor 91. 91. Ya, di sini ya kita selalu syuting di sini di Barley Art Coffee. Wah, ada sok-sok tadi di. Siap. Engke. Ngobrol lah. Sok tinggal lihat doang. Engke wae. dompet. Ngobrol lagi can beres. Saya sok. Sawak berenang. Iya. Minum sampai. Mau disuapin nggak Kang Asep? Enggak ya? Jadi balik lagi ke Kan lama mah pocong teh juga gitar apoy wali anjing. gitar apoy wali. Bener. Glow in the dark ya Bang. Gitar apoy wali. Aduh, balik lagi ke rap. Scene rap. Akhirnya Asep Balon masuk ke dunia rapis. rapper maksudnya. Akhirnya masuk lagi ke ke scene rapper dan semakin ternyata pergerakannya semakin diperhitungkan. Yang saya lihat memang pas saya lihat pertama Asep Balon ini beliau rap, cuman musiknya yang apa ya, bukan seperti rapper hip hop gitu ya. Pakai musik beatbox segala macam. Ini musik kayak ska-nya ada, bahkan saya lihat manggung itu pakai kendang, dikoplokeun gitu. Cuman memang dia nyanyi rap. Kayak kalau misalkan kita dulu ada Ebit kan. Ebit kan biasanya juga gitu kan, ada nyanyinya, baru dia ada bagian sih dari rapnya. Dan karena viewernya mungkin banyak, jadi salah satu yang diperhitungkan dan wah ini ternyata ada bintang tamu. Sehingga entah apakah itu di dunia rapper scene rap di Jakarta atau di Bandung pada khususnya gitu atau scene rap
mungkin pernah ada yang itu mah bukan dasarnya kayaknya bukan rap ya gitu kan Yang bisa ngomong gancang bisa ngomong gancang atau lagunya juga bukan hip hop itu mah gitu kan kali aja deh gitu. Bahkan di scene rap itu kan suka ada ngedis segala macam gitu yang ngedis track gitu. Pernah disepelekan, kayaknya pernah disepelekan ya kalau nggak salah. Wah itu mah dari awal juga mang sudah jadi makanan sehari-hari emang maksudnya. Padahal viewer belum banyak atau pas viewer udah banyak justru. Pas viewer udah banyak sih. Pas viewer justru ya karena kayak awal-awal pertama bikin lagu Akan Tak Usia tuh, alhamdulillah kan ya rame lah gitu ya, banyak yang suka. Nah dari sana juga banyak banget omongan-omongan yang kayak wah anjing sih mah one hit wonder kayak leungit. Ieu mah jika si ieu cenah Bripto Norman cenah gitu mah aing kan kata rapper itu teh. Antara itu bukan rapper sih lebih ke tapi musisi sih. Musisi tapi bukan rapper. Banyak yang ngomong kayak gitu-gitu. Padahal lagunya memang halus ya tadi. Iya. Terus kesini emang jadi beban lagi sih buat saya tapi ya saya mah lebih ke awalnya emang nyangges lah maksudnya masalah mereka mau memandang kayak gimana juga kemamaran gitu. Ya, sampai pas keluarin Dadas setelah Akan Ku Siapa? Mending Jomblo ya. Mending Jomblo juga banyak juga kan filmnya banyak. Terus pas Dadas itu juga banyak juga sampai saya ada yang ngelihat yang Asep kalau itu pertama goblok anjing nah itu aing disebut badut anjing ada gitu. Nah itu Pennywise yang saya kadang itu kenapa bikin Pennywise itu karena awalnya yaitu mungkin dia ngelihat saya tuh lebih ke ciga anjing sih mah pop gimmick unggul gitu. Ya. Mereka nggak dia terus musiknya juga kalau kata saya kemudian musiknya bukan yang ada nada langsung dia kasih rap. Enggak, ini mah kan kayak lagu aja kan. Nah dari sana sih awalnya emang dia bilang saya badut gitu kan dan lain-lain emang badut salon bawang badut salon. Nah dari sana saya juga maksudnya bukan berarti ini ya maksudnya saya bisa maksudnya saya dari SMP dengerin hip hop gitu ya tahu gitu mana yang tekniknya seperti apa dan lain-lain. Nah makanya pada saat itu emang pengen aja gitu pengen anjing ya kudu di ya masalahnya sempat masalah adanya waktu itu ya sama si Iswa di jog tapi bagus tapi di rap mah biasa di pop mah biasa artinya suka tahu tuh kayak rock and roll tapi tau nggak biasaan ya nggak ada Kita semua bos banget toh. Memang saya lihat si Pennywise itu anjir ini dinyakeun deh. Bukan gak ngelagu lagi, bukan misalkan musiknya ska gitu. Enggak, tapi dia memang benar-benar beatnya itu ya seperti musik hip hop gitu. Ngedis ya teman. Tapi emang dan keren. Bahkan saya lihat ada video reaksi dari rapper luar juga gitu. Maksudnya rapper luar tuh dari luar Bandung ya kalau nggak salah. Di video reaksinya udah gitu dibahas per kata dan memang dibahas juga bahwa si Asep itu memang berkualitas gitu. Si Asep itu memang ada gitu. Dibalas sama karya ya. Iya ya gitu memang seperti itu memang. Kebrok kata aja. Jadi memang aing ternyata memang seperti yang tadi Asep bilang, aing nggak ada gegen Eminem udah dari lama teknik rapnya itu udah dari SMP. Sekarang kita bahas teks lirik anjing teks proklamasi lirik. Kenapa saya suka Asep Balon? Karena liriknya memang bahasa kita sehari-hari, bahasa kita. Nah, proses penciptaan itu emang kumasih langsung aja gitu atau misalkan di Twitter sok aya gitu ya tahu jadikeun gitu. Tah memang saya tuh awalnya kenapa berani di rap Sunda itu sebenarnya karena mungkin saya dulu punya basic di Twitter suka capruk gitu lain ngabodor itunya capruk lah gitu ya. Komedi lah gitu. Saya sempat mempelajari juga apa itu stand up komedi gitu. Sempat mempelajari juga kayak ternyata anjing komedi teh aya premis lah, aya punchline lah, aya gitu. Sempat mempelajari juga. Nah, pas ke rap, ke musik
saya jadi kepikiran gitu kalau misalkan kebanyakan kan rapper Sunda tuh dia ngomong Sunda tapi berima gitu kan. Nah, kalau saya tuh memasukkan unsur si komedinya juga di dalam, memasukkan unsur si stand up komedinya juga selain dari berima gitu. Berarti memang direncanakan orang kalau bikin lagu yang gini aja gitu. Gini aja yang harus ada komedinya. Iya, betul. Emang awalnya seperti itu. Memadukan antara si komedi sama si rap disatuin gitu. Akhirnya gitu. Jadi saya mah mikir, jadi kalau nulis teh setiap 2 bar teh anjing ieu kudu aya punchline. Kudu aya punchline. Tah punchline. Jeung siluman ciki coba. Aya tapi yang relate yang sehari-hari juga. Kayak ada di bawah kalem we teh ada yang Royko kacayan tumurung. Mana pernah sih? Bete teh sok mah. Agar goreng goreng dog. Ya, goreng dog dia jika Royko kacayan tumurung kan goreng dog diketok-ketok bleg kanan dog eta aji kagegela kumaha ieu. Jauh kagegela mah pas daharkan krek asin teh pas dia kagak deblek. Terus pernah enggak Mang beli sama goreng di jalan misalkan dibungkus di dahar set beak terus bawa kurupukna teh di dahar aja kurupukna tinggalin sering saya alami. Nah ya gitu kan jadiin liriknya nah kalau kita mah memang bahasa sehari-hari gitu aja kalau pas bikin lagu ada pengen ada unsur komedi tapi yang keren-keren ada keren gitunya yang punchline-nya tuh ini mah memang pelakunya bener-bener des gitu eta memang cocok bisa ori bahasa siapa poe memang itu cocok juga sama rap ya ketambah ada bakat itu ada input itu bener-bener jadi kalau bisa dibilang disimpulkan mah Asep ini bisa meramu sesuatu dimasukkan ke dalam lirik dengan cepat tapi tidak bisa kita anjing ngomong naon ya aing geus perhatikeun serius ya. Kalau maksud aing teh kieu mana cantang bisa ngajawab gancang gitu. Kalau orang nanya berarti bisa ngajawab gancang tuh cantang tuh. Tapi yang pakai bahasa Indonesia nih hese nyawa. Bisa. Kamu mau saya tanya sekarang harus jawab cepat tapi jawabannya bisa lila ya. Siap. Siap. Dua pilihan ini mah. Siap. Oh jadi 2 pilihan. 2 pilihan ini salah satu. Oke, siap. Eminem atau Eminem? Eminem. Pertanyaannya Bapak. Kalau ini pertanyaan Iwake atau Denada? Iwake. Nasar atau Soimah? Nasar. Aji, mati lampu ya salah. Ebit Bite atau Asep Palon? Asep Palon. Si anjing lagi. Aji, sudah. Mana ya? Kan urang. Harus mana? Karena mun urang milih Kang Ebit. Terus ya tuh coba lo mau Si Asep Palon bangkar misalkan. Bangkar. Tapi saya itu juga salah satu inspirasi saya. Salah satu inspirasi ya Ebit ya. Ebit inspirasi oke. Ya. Inspirasi oke kalem tersebut. Ya. Oke, langsung. Instagram atau YouTube? YouTube. Itu. Selingkuh atau ditinggal kawin? Anjing. Enggak ada pilihannya. Iya. Dia kalau. Kaira maksudnya ya. Urang ngabayangkeun dia. Aya boga kabogoh. Si eta selingkuh. Urang ka di dieu anjing ditinggal kawin oge. Aya anjing we. Kitu maksudna. Anjing Urang ditinggal kawin lah daripada selingkuh karena Asep itu orangnya tidak mau menyakiti orang lain. Jadi lebih baik disakiti aja lah. Masih ya. Sayangnya alasan. Jawabin. Sayangnya alasan. Terserah. Bodoh amat sih. Batur dong nilai. Siap. Batur nilai Mas. Sate atau gulai? Sate. Obat kuat atau madu? Madu. Keluar di dalam atau di luar? Di luar. Siap. Mau racing di luar. Saya lihat sambungan
main dia baru Soalnya emang di nggak ngerti di dalam di luar itu apa gimana. Siapnya next ya. Banci atau gay? Banci. Cinta hari, kayak tuh kayak Banci nih. kita tahu. Nah, Banci siap. Banci atau gay? Baik. Bancinya? Ya. Anjing keluar tuh euy. Lawan anjing. Keluar lah tuh. Banci atau gay tadi? Banci. Banci atau bisek? Bisek. Hah? Bisek. Bisek. Bisek atau trisam? Tahu anjing tahu tuh. Bisek atau trisam? Oh, Bilingual. Kamu pembeli. Poligami atau poli pantai? Poli pantai. Sepak bola atau sepedahan? Sepak bola. Olahraga atau main game? Olahraga. Mandi atau di mandian? Di mandian. Modar heula atuh. Modar heula. Maksudnya dimandiin sama teman. Oh, situ. Iya. geus kawin kan? Pacar. Oh, acaranya payu aja. Kemarin terkenal tapi itu payu mah. Bukan tapi kamu lagu orang payu mau lahir lagu dah satu mah orang mau bisa nyanyi lagu emang eta teh ieu Curahan hati. pribadi dadas. Iya. Geus beak naon maneh teh. Ya, siap. Siap ya. Oke. Menjilat atau dijilat? dijilat. Hidup atau mati? Hidup. Surga atau neraka? Surga. Oh, nama kene berarti ya. Kan sian pakai siun. Iya. Tepuk tangan buat aku kalau. Kayak emang ya Berarti membuktikan kan kamu bisa ngomong cepat juga belum tentu bisa menjawab cepat. Iya, betul. belum tentu bisa menjawab cepat. Oh, siapa Jadi- biasanya? Aduh, begitu. Aya oke nu kitu. Ayo, oke. Jika tadi banci jeung gay kan ada hese, gay. Bisa dibuka teh eta? Bisa tuh dibuka. Enggak. Oh enggak, kunaon. Kieu sebut. Dibuka, ini molas bohong sebenarnya emang orang mau bangetan. Sebutkan harga itu bisa dibuka. 2M. Anjing sarua, anjing Kan gua aja orang suka mau jual gitu. Iya. Bisa dibuka tuh untuk 2 miliar. Oh siap. Kenapa gitu? Betulnya sadar harganya. Harga 2M yang ininya. Tapi 2M ge keur kanu merena hungkul gitu dibukana. Oh, Embung dibuka di angkot sana. bener. Iya. Jadi ente nggak saklek juga yang Iya. dibuka mau duitnya sakit, nggak mau 2 miliar, 5 miliar enggak entunya. 2 miliar banyak. Iya. Kita dan naruh lagi banyak, 2 miliar banyak. Asep ngerasa terkenal Ira Asep ngerasa wah anjir urang deh ternyata dia boga fans. Ngerasa Mana ngerasa bikin lagu pertama kapan terus ngerasa terkenalnya itu berapa lama gitu. bikin lagu pertama tuh 2017. Oh baru berarti ya. Ya, bukan rilis sih, rilis pertama tuh 2017 ya masih baru. Pas pertama manggung di Majalaya, alhamdulillah gitu ya mulai. Tapi sebenarnya Tuan rumah ya, titik paling saya kaget itu pas di pas saya alhamdulillah dapat kesempatan ke Jepang mah. Jepang? Ya, Saya Yang potong, di saya PPJ potong. itu. Itu udah langsung pakai lagu sendiri ya? iya. Nggak pernah bawain lagu orang jadi. Enggak kan dia mah langsung. Iya. Yang tapi ke Jepang mah tahun kemarin sebelum Iya, Dubai kan? Iya sebelum Dubai. Masih tahun ini sebenarnya mah. Tahun ini? Acaranya mah tanggal 2 Januari. Tapi berangkatnya dari Desember dari 27. Iya, iya, itu lah, tahun 26 lah, ya. Ngerasa terkenal teh didinya atau Karena maksud saya teh saya kagetnya, saya teh mikirnya gini, mang sebelum berangkat tuh kepikirannya teh oh iya mah paling acara. Karena itu yang pertama saya kan keluar kan. Wah, paling kayak di kafe gitu kayak acara nggak bukan acara-acara gitu ya. Paling kayak barudak gitu ngariung gimana. Nah, pas kesana, pas ditunjukin sama si panitianya kan, nah ini tempatnya. Pas ningali anjing ini mah gedung pertunjukan, gedung pertunjukan dan saya sebenarnya ya gitu, mang ibarat tiketnya dan tiketnya kalau dirupiahkan itu waktu saat itu 800 ribuan mang kalau dirupiahkan 600 sampai 800 ribu lah menurut berapa ini gitu ya berapa yen gitu ya. Nah saya mikir udah maunya gitu kan. Tapi yang bikin saya kaget itu pas hari H sebelum ke venue itu kan saya ada ngumpul dulu sama anak-anak sama anak komunitas itu. Dan ternyata itu kan dari orang-orang dari Okinawa sampai Hokkaido datang semua. Dan loba orang Sunda ternyata dan
wah biasa gitu anjing. Jika asa di Bandung. Jadi asa di Bandung kan orang di Pacet, orang di Subang gitu. Wah, ngobrol-ngobrol. Nah, yang paling bikin kaget itu pas saya manggung, pas bawain lagu Dadas. Saya nggak pada saat itu benar-benar orang mikirnya mah iya mah meureun teu arah KB gitu kan gimana. Tapi pas nyanyi semuanya ikut nyanyi, intinya anjing nepi ka Jepang gini. Gitu. Itu salah satu yang emang asal mimpi gitu mah. Berarti sebenarnya tersendiri. Iya. Merasa sebelumnya viewernya udah banyak. Iya. Baru ngerasa mimpi dan berasa wah ini mimpi ini teh bahkan bisa jadi wah ini awal mula nih gua harus berkarya lagi bahkan menjadi beban akhirnya pasti itu di 2020 berarti ya di awal pas beban itu ya pas maksudnya pas gua ngerasa terkenal dan gua harus beban aja beban gitu aja ternyata orang sebeken dia gitu itu 3 tahun berarti iya sih. Iya 2 tahun lah. 2 tahun. Tapi emang sebenarnya beban mah itu sih mah cuman lebih ke memang jadi lebih semangat sih. Kalau saya mah jadi lebih nih aing kudu mempertahankan itu kan, mempertahankan bikin sesuatu lagi gitu. Nah, lagu nih ya, lagunya kalau misalkan akan dengar katanya mau mengeluarkan kemarin single aja, berapa single? Single itu kalau yang sendiri bener-bener lagunya si Asep Balon itu baru dikit sih Mang, baru si Ani hitung kene baru 7 lah single jadi album atau nanti belum, akan lagu enggak kalau album itu pengen yang materi baru dengar akan Asep Balon ini akan mengeluarkan album ya. Nah musiknya kayak gitu nggak? Jadi beban nggak musik yang sebelumnya? Nah, justru di album ini teh saya benar-benar bereksperimen, Mang. Eksperimen? Dari 12 lagu yang ada di album ini, 12 anak beda kabeh musiknya. Beda musiknya. Ada yang multi genre ada yang trap metalcore, ada yang karena emang saya kan dulu penyiar radio dan saya tuh orangnya nggak bisa mengkotak-kotakan musik, Mang. Jadi mau itu Melayu, mau itu apa menurut saya enaknya. Beuki we saya mah gitu bauan. Iya. Kayak jika kuburan dia gitu. Iya. Saya dengerin lagu kuburan langsung gerak. Iya. Jadi emang di album ini pengen benar-benar bikin lagu-lagu yang emang saya suka gitu. Kayak saya suka popang dulu sempat suka gitu. Pengen bikin pengen bikin juga kemarin juga sama si Stan Irlon. Terus pengen bikin apa nih yang lagu imo-imoan gitu tuh gitu. Wah, kemarin alhamdulillah ada bikin juga gitu. Bagusnya dari Asep Balon ialah itu yang tadinya dipandang sebelah mata karena wah ini mah kurang hip hop, kurang apa. Ternyata musiknya justru bisa lebih kaya enggak yang cuman pakai cuman pakai kasarnya kalau zaman dulu bisa mah Fruity Loop nih kan. Enggak cuma pakai penutup tapi memang benar-benar full band bisa koplo, bisa itu. Bagusnya ternyata Asep Balon ini seorang yang kaya sebagai musisi ya. Kita sukses ya. Ini saya sih cukup senang ya kedatangan Asep Balon. Tapi saya mah gemper. Tapi kalau saya bangga, saya enggak. Saya bangga kedatangan Asep Balon, saya enggak. Karena yang harus bangga sebenarnya Asep Balon. Iyalah. Itu mah jelas ya orang lain. Legend. Aduh. Kecil aku di segmen udah kurang mah ya kerjaman ngadu gambar kemengan mesti ada kuburan di pipi bro. Ini biasa aja deh, bisa ayah ya asup ya bagian kamu Ci. Seberapa besar pengetahuan Kang Asep mengenai kuburan band? Ya. Nah, kenapa disebut ada tadi kata-kata muji? Karena pengennya mau halus-halus ya. Iya. Tapi itu kita nu ya ge misalkan di urang dulu ke kuburan pas ieu enggak apa-apa sok. Enggak, tapi dijebron. Dijebron. Siap. Ini baru nak pajalaya loba gitu kan tuh. Enggak sih emang jujur saya tadi emang dari kemarin juga ngomong kan ke Mang Denny emang gemper gitu karena emang menurut saya kuburan itu ya bisa dibilang ya legend lah gitu ya. Beneran legend lah. Karena balik lagi dulu ke tangan legend.
Boga wudu. Saya mah anyar sih sama Chan Legend. Pan kuburan. Bagian legend kok bisa-bisa. Vokalis anyar, Chan Legend mana? Legend bisa. Terus emang dari dulu udah tahu gitu, dan mungkin salah satu yang menginspirasi saya bertopeng itu adalah kalian, karena ya dengan sebutlah make up gitu ya, meskipun beda bentuknya, cuman mungkin karena saya pernah nonton kuburan pada saat itu, akhirnya kepikiran juga untuk bikin kayak Menutup identitas gitu. Iya. Subconscious di alam bawah sadarnya gitu. Iya mungkin ya, meskipun memang secara tidak langsung gitu ya, cuman ya itu salah satu ya. Karena dulu saya mikir, ini kok ada ya gitu ya, maksudnya band yang kayak kuburan gitu, maksudnya apa ya? Tidak diketahui. Iya, gitu, pakai topeng dan lain-lain itu sih emang. Sok. Oh, tepuk tangan lah. Keren. Ya keur ngomong-ngomong kurang jual naon lagi. Tengah hargaan pisan hostnya. Itu bisa disuntangan lagi ya. Waduh. Social distancing. Ada yang mau disampaikan Mas Sep? Buat Ari fans namanya apa? Asepers atau Balonian? Asep Army sebenarnya. Itu teuing sih maksudnya skill mang yang lucu sebenarnya. Asep Army mah sedikit ya, aku tuh salah Asep. Dulu tuh saya tuh suka apa ya, ngeceng apa namanya, ngaledekan band-band yang punya fanbase. Oh, awalnya saya tuh ngeledek gitu, makanya pas di Twitter teh dulu orang teh jadi ngeledek, jadi kayak halo Asep Army, Asep Mania, Asep Pudrian, Asep Nisti, jadi anjing sebutkan KB, sebenarnya itu teh ngeledek sebenarnya mah. Oh, sahabat Asep. Iya, sahabat Asep, Maraya Asep. Wah, gitulah sebenarnya ngeledek gitu, cuman sarkas tadinya. Sarkas gitu tadinya, cuman pas kesini mereka jadi nangkep si Asep Army itu gitu, Asep Army. Akhirnya saya sempat ngomong juga sebenarnya mah, tuh kudulah cek saya teh, maksudnya nyamun maneh, bukan berarti gimana ya, cuman kalau kalian emang suka sama lagu-lagu saya udah suka aja gitu, jangan sampai, karena orang ngerasa kalau ada itu jika saya batas gitu mah. Tapi ya gimana ya, mereka tetap dengan alasan kayak orang teh biar bisa ngumpul mang nih, bodak Sukabumi gitu biar. Nah, iya itu. Oh iya, nah dari sana baru emang saya setuju gitu. Udah kalau emang gitu mah. Jadi ketika ada Asep Army pun ya kudu bener aya manfaatna lah gitu juga. Kalau misalkan saya acara di Sukabumi, ada yang mau berangkat sendirian takut gitu ya. Oh, iya. Janjian sama Asep Army Sukabumi yang lain, ngumpul dulu di satu tempat baru berangkat gitu. Emang ya. Dan saya termasuk Asep Army. Oh. Dan saya juga Asep Kapten Adeng anjing. Kapten Adeng. Arji kasar. Arji Monian goblok. Arji kasar. Ieu ka admin ge pas geus dikirim geus naon? Jong awe isupna teh. Aya teh ada di kuburan tuh. Itu tuh. Oh si eta. Pai ngomong deui mah. Jauh itu gratis. Wah, jauh itu mau diskon. Ayo Kang Asep, kita cobain dulu nih bakso tahu tatanya nih, Mang. Silakan ini enak banget ini. Ini bakso tahu. Ini Asep, kita teh ada biasalah ke UKM lagi. Nah kalau ini mah hasil dari barley ya. Kopi ini. Iya nula tuh saya mal ya nula. Sangu mang. Majalaya. Siapa bahasa tahu yang sangu uus. Majalaya mah aya Majalaya. Cek Asep ke negara naon beling naon. Batagor ke di Sanguan itu mamang. Di ditu mah. Kan paling aneh teh pempek di Sanguan gitu. Oke, ini dahsyat. Sok. Iya ditampi mah. Lanjut. Barley. Turun nuhun. Barley Art Coffee ya Jalan Sukamana. Satu ini bakso tahu. Lebih gampang iya dibanding urang. Mun urang kieu set bakso tauna hideung aya hideungan. Wah, iya enak euy. Enak kan? Bukan lagi. Baturan mana nih tong beres geus Biarkan. Melong wae tapi itu tadi mah. Si pay. Pai ada. Iya bumbuna pamana mah euy. Langsung ngomong jika iklan teh. Saya sama tuh tapi. Ya. Bakso. Jadi si teksturnya tuh jadi memang pas gitu. Pas Bumbunya teh ada geremat. Bakso tahu apa ini? Ini bakso tahu apa ya? Tata di
Di Barley Cafe. Barley Art Coffee, Jalan Sukami nomor 91. Ayang Pe, aya nu rek disampaikan Sep anu baheula pernah diutangan, pernah naon sok naon deh sabut. Anu pernah sahan pernah nginjeng duit ka Sep atau nu ayeuna baheula ka mana ayeuna ngaku-ngaku dulur misalkan oh aing geus terkenal ngaku dulur. Sok naon sok. Apa ya yang pasti mah naonnya Naon sok. buat orang-orang yang seperti itu mah nya lah cuman saya mah pengen berpesan buat karena saya tuh ngelihat banyak banget mang alhamdulillah ya ngelihat bahwa di Instagram atau di YouTube kayak banyak yang nge-DM kayak mah kurang ngadengin lagu Majatra di tangan terhenti orang jadi wah semangat bla 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 tah saya mah iyalah nya meh naonnya apa memotivasi gitu nya oh, iya. Karena buat orang-orang yang temen-temen seperti itu gitu ya yang main nyoba intinya mah tong manja tong naonnya tong seetik ngeluh gitu kan ya, jangan manja jangan sedikit iya. ngeluh kalau ininya mah kuatnya malah kayak tidak masalah seperti apa kamu terjatuh tidak penting bagaimana cara kamu jatuh yang paling penting itu adalah bagaimana cara kamu menyikapi saat kamu terjatuh. Salam super. Dadas enggeus jadian ajan. Ya, itu dia plot yang sangat standar ya itu. Ya biasa itu gitu kan. Barokah sih gitu. Sini bos lawan jauh karena halus ya. Biasa. Satu lagi. Baru karena halus. Satu lagi. Janganlah engkau menimba ilmu karena ilmu mau aya di jero sumur goblok. Begitu. Lain khawatir. Gitu. Baru kan halus biasa. Oh, Pak Mario teguh ke lebih halus. Benar sih. Biasa, jangan. Sumur terhadap ya, Sosmed saya di Instagram di @asepbalonasli, YouTube di Asep Balon, Twitter Asep Balon Asli, dan Facebook Asep Balon. Nah, itu aja. Itu dia. Mudah-mudahan semua yang sudah nonton ini bisa diambil apanya ya? Apa bisa diambil? Itu suganlah manfaatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sugan ada manfaatnya. Memang harus ada manfaatnya. Subscribe nih Channel YouTube kita. channel YouTube Kuburan Band official official juga. ya. Asep Balon juga. Nah, Asep Balon juga ya. Asep Channel Balon juga, channel SK ini juga ya, ada ya. Apa? Yusuf Kala. Siapalah gimana kamu aja lah. Nah, gitu. Eta nu standar. Gitu. Sonjun kuat. Semangat ya gitu. Kan standar pasti gitu ya. Tapi benar sih memang tadi mah baru urang. Beri aplaus buat Asep Balon. Jangan lupa subscribe dan saksikan terus channel YouTube Kuburan Band. Like dan komen ya, ini ya. Siapa tahu dapat hadiah ya. Komennya apa aja, siapa tahu yang tergokil, terbodor itu kita sih bodor orang berewe hadiah ya. Suruh siapa tahu. Nanti kapten akan giveaway. Giveaway. Apa kapten? Ya so bisa. Mana ada tahu. Oke, dari Bang Artwi, Asep Balon. Terima kasih. Turun. Mantap. Saya